Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa melalui program Rehat dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan edisi Selasa 17 Agustus 2021. Mari mempersiapkan hati dan diri menyambut lawatan Tuhan. Untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari berdoa. Segala perkara dalam hidup ini, kami tahu ada dalam kendali kuasa Tuhan. Bersyukur untuk waktu dan kesempatan Tuhan beri bagi kami boleh bersekutu malam ini. Dan kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menolong dan memampukan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada malam ini terambil dari kitab Perjanjian Lama dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-34. 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 22 sampai 34. Firman Tuhan berbunyi demikian. Adapun persediaan makanan yang diperlukan Salomo untuk sehari ialah 30 kor tepung yang terbaik dan 60 kor tepung biasa, 10 ekor lembu gemukan dan 20 lembu gembalaan, dan 100 ekor domba, belum terhitung rusa, kijang, rusa dandi, dan gangsa piaraan. Sebab ia berkuasa atas seluruh tanah di sebelah sini, sungai Efrat, mulai dari Tifsa sampai ke Gaza, dan atas semua raja di sebelah sini, sungai Efrat, ia dikaruniai damai di seluruh negerinya, sehingga orang Yehuda dan orang Israel diam dengan tentram, masing-masing di bawah pohon anggur dan pohon arahnya, dari Dan sampai Berseba, seumur hidup Salomo. Lagi pula Salomo mempunyai kuda 40.000 kandang untuk kereta-keretanya dan 12.000 orang berkuda. Dan para kepala daerah itu menjamin makanan Raja Salomo serta semua orang yang ikut makan dari meja Raja Salomo. Mereka membawanya masing-masing dalam bulan gilirannya dengan tidak mengurangi sesuatu apapun. Jelai dan jerami untuk kuda-kuda biasa dan kuda-kuda teji dibawa mereka ke tempat yang semestinya, masing-masing menurut tanggungannya. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut, sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Ia lebih bijaksana daripada semua orang, daripada Etan, orang Ezrahi itu, dan daripada Heman, Kalkol, dan Darda, anak-anak Mahol. Sebab itu ia mendapat nama di antara segala bangsa sekelilingnya. Ia mengubah 3.000 amsal dan nyanyiannya ada 1.005.
Ia bersajak tentang pohon-pohonan, dari pohon aras yang di gunung Libanon sampai kepada hisop yang tumbuh pada dinding batu. Ia berbicara juga tentang hewan dan tentang burung-burung, dan tentang binatang melata dan tentang ikan-ikan. Maka datanglah orang dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo, dan ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi yang telah mendengar tentang hikmatnya itu. Amin. Berkuasa, kaya, dan berhikmat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, zaman now ada kecenderungan untuk aktualisasi diri. Manusia berlomba memamerkan harta dan kekayaan mereka. Entah itu rumah, kendaraan, selera, dan gaya hidup setiap hari. Bahkan tidak tanggung-tanggung dipamerkan dalam berbagai tempat, entah itu di media sosial ataupun juga secara langsung. Demi aktualisasi diri, konon bahkan orang-orang berani meminjam uang dari bank atau orang-orang tertentu. Malam ini firman Tuhan yang kita baca menguraikan dengan begitu jelas siapa Salomo. Pertama, Salomo adalah seorang raja. Ia berkuasa atas segala kerajaan mulai dari sungai Efrat sampai ke negeri orang Filistin, sampai ke tapal batas orang Mesir. Ayat 21. Untuk kebutuhan hidupnya setiap hari membutuhkan 30 kor. Satu kor itu 360 liter tepung terbaik. 60 kor tepung biasa, 20 ekor lembu gemuk, 20 lembu gembalaan, 100 ekor domba, belum terhitung rusa kijang, rusa dandi, dan gangsa piaraan. Kedua, Salomo adalah seorang raja yang kaya raya. Tidak ada yang dapat menyamai harta kekayaannya. Dan ketiga, Salomo adalah seorang raja yang penuh hikmat dari Tuhan. Ia lebih bijaksana dari semua orang dari bangsa manapun. Sehingga dari hikmat itu, ia menggubah 3.000 amsal dan 1.005 nyanyian yang disukai oleh semua orang. Kita dapat menghayati bahwa bisa jadi ada orang yang berkuasa dan kaya raya tetapi tidak punya hikmat. Jika oleh kuasa dan kekayaan kita menyombongkan diri, lalu seberapa besar kekuasaan dan kekayaan yang saudara miliki jika dibandingkan dengan milik Salomo? Karena itu belajar dari bagian ini. Mari milikilah kekayaan dengan cara-cara yang benar dan berkenan kepada Allah. Sebab tanpa hikmat, kuasa dan kekayaan akan sia-sia belaka. Amin. Mari berdoa. Kami datang kepadamu dalam kerendahan hati kami malam ini Tuhan, mengucap syukur untuk berkat pengasihan pemeliharaan Tuhan yang tiada henti-hentinya kami boleh alami dan rasakan. Terlebih khusus pada hari ini kembali kami merayakan hari ulang tahun kemerdekaan negara Republik Indonesia ini dengan penuh syukur dan sukacita kendati di tengah pandemi COVID ini. Oh Tuhan, kami bersyukur oleh firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan pada saat ini, belajar dari Raja Salomo yang punya kuasa, punya kekayaan, tetapi juga punya hikmat. Kami mau berdoa biarlah Roh Kudus memperjelasnya lebih jauh di dalam hati kami, apa yang telah kami baca dan renungkan ini, sehingga menata kehidupan dengan berkat yang Tuhan titipkan bagi kami. Kami pun memiliki hikmat seperti Raja Salomo. Ya Bapa Surgawi, malam ini kami berdoa dan membawa ke dalam tangan kuasa kasih pemeliharaan-Mu akan keberadaan jemaat-Mu maupun siapapun yang dijangkau oleh layanan ini dimanapun mereka berada. Kami berdoa dan memohon belas kasih dan anugerah-Mu serta penyertaan pemeliharaan-Mu Tuhan dalam kehidupan mereka. Berkatilah ya Allah dalam berbagai harapan dan kerinduan mereka, sendengkan telinga-Mu untuk mendengar dan menjawab harapan-harapan itu pada waktu Tuhan. Entah dalam keluarga mereka, dalam relasi mereka, dalam karir mereka, pekerjaan, usaha, pelayanan, bahkan dalam hidup berumah tangga, Tuhan hadir kiranya bagi mereka.
Kami berdoa untuk mereka yang terus berjuang dalam mencari lapangan pekerjaan. Ya Tuhan Allah, kami mohon, tak henti-hentinya kami meminta Tuhan bukalah jalan bagi mereka. Juga yang merindukan karir yang lebih baik Tuhan, berperkaralah dalam kehidupan mereka. Kami tahu kami tidak punya koneksi dan kolega, tetapi kami punya Allah yang luar biasa. Maka kami berdoa buat saudara-saudara kami yang mengikuti tes CPNS Tuhan, berkati upaya mereka sekalian. Biarlah ya Bapa oleh perkenan-Mu, mereka boleh terterima. Kami percaya tak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Bagi anak-anak kami yang berjuang dalam bangku studi mulai dari tingkat SD sampai ke perguruan tinggi dalam berbagai dinamika di tengah pandemi COVID ini yang terus berjuang walau masih dalam jaringan. Tuhan memberkati mereka, memberi kesehatan, kekuatan bagi mereka semua. Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur dan berterima kasih ketika hari ini beberapa saudara kami boleh merayakan ulang tahun mereka. Kami bersyukur bersama dengan Astiria Purnamawati Makaba, Ibu Agustina, Bapak Matius Menge, Mikael Antonio Valeri Kaluasa, Ibu Berta Yesempa, George Mikael Hermanto, Gabriel Santika Fauzi, Dirga Hari Rantewai, Ibu Maria Pabane, Oki Domas Mardika dan Kiara Erean Paseru. Terima kasih Tuhan untuk pertambahan usia yang boleh mereka rayakan hari ini. Mari sempurnakan syukur dan sukacita mereka. Urapi mereka dengan hikmat-Mu dan mampukan mereka menata tahun baru hidup mereka dengan takut akan Tuhan. Begitu juga Tuhan yang boleh merayakan ulang tahun pernikahan mereka hari ini. Kami bersyukur bersama dengan Bapak Petrus Pekende dan Ibu Hermin, Bapak Markus Pare dan Ibu Agustina, Bapak Markus Betan di Lolo dan Ibu Kristina Pakonglean. Ya Tuhan Allah, Engkau yang memperjumpakan mereka, Engkau yang memberkati mereka, memampukan mereka dalam berbagai dinamika, menata kehidupan rumah tangga mereka sampai hari ini. Dan pada hari ini mereka dikenan boleh kembali berefleksi akan perjalanan kehidupan rumah tangga itu. Kami berdoa berkatilah keluarga-keluarga ini Tuhan, dan teruslah menjadi nakoda dalam bahtera rumah tangga mereka. Begitu juga saudara-saudara kami lainnya ya Bapa yang oleh belas kasih-Mu boleh menerima berkat dalam berbagai bentuk dalam kehidupan mereka. Kami bersyukur dan berterima kasih. Entah itu berkat melalui pemulihan dan kesembuhan dari sakit penyakit termasuk dari paparan virus corona. Juga berkat lewat usaha, pekerjaan, dan kehadiran anak. Kami percaya semua itu karena anugerah-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Tak lupa kami terus menopang dalam doa akan saudara-saudara kami yang terus berjuang untuk pulih dari sakit penyakit yang mereka derita. Karena paparan virus corona, maka dari itu mereka harus karantina mandiri ataupun dirawat di rumah-rumah sakit. Kami berdoa dan memohon belas kasih-Mu. Tuhan kiranya hadir menjamah memulihkan mereka. Kami berdoa untuk kekasih kami Julius Bandaso, juga orang tua kami Bapak Albert Sinaulan, bahkan Ibu Damaris yang saat ini juga masih dirawat di rumah sakit. Kami memohon Tuhan uluran tangan kasih-Mu bagi mereka, memberkati upaya perawatan yang dilakukan, memberkati makanan, minuman, dan obat-obatan, tindakan para medis. Kiranya itu menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyembuhkan, untuk memulihkan mereka. Sebab kami percaya tak ada yang mustahil di hadapan Tuhan dan Tuhan sanggup berperkara atasnya. Dan karena itulah kami memohon ya Tuhan. Begitu juga orang tua kami di usia senja mereka dalam keterbatasan fisik mereka, kami berdoa dan memohon. Kasihani mereka Tuhan, kuatkan dan teguhkan iman mereka, agar supaya mereka tetap kokoh teguh dalam iman pengharapan, bahwa Tuhan ada bagi mereka dan terus menopang, menguatkan, menghiburkan mereka. Begitu juga saudara-saudara kami yang sedang merindukan pendamping hidup. Tunjukkanlah pasangan yang sepadan bagi mereka Tuhan pada waktu Tuhan sendiri. Oh Bapa Surgawi, berbagai-bagai hal, berbagai-bagai bentuk pelayanan yang sedang
dilakukan di jemaatmu ini, mari berkati agar boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan sendiri, dan kiranya semua bermuara pada kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang memberi diri secara volunteer untuk setiap pelayanan ini, entah dalam tim musik, tim multimedia pun juga tim kantoria yang berjeri-relah dalam pelayanan ini. Tuhan berkati mereka senantiasa, ya Bapa. Bagi mereka yang berjuang dalam studi, kiranya Tuhan membuka jalan. Yang berjuang mencari pekerjaan, Tuhan kiranya menunjukkannya pada waktu Tuhan bagi mereka. Tetapi kami berdoa, mampukan juga kami untuk terus melayani-Mu dalam ketulusan hati kami, dan biarlah Engkau yang dimuliakan. Berbagai-bagai perlengkapan lainnya yang kami butuhkan dalam berbagai bentuk penata layanan ini, kami berdoa Tuhan sendiri yang akan menyediakan, termasuk juga dalam pelayanan kami lewat Komisi Diakonia bagi saudara-saudara kami yang terpapar karena virus corona ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, Tuhan memberkati mereka. Biarlah oleh kuasa kasih-Mu mereka boleh terus bersinergi di dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini. Kami akan istirahat malam ini, peliharakanlah kami Tuhan. Kiranya esok boleh kami lalui dalam dekapan kasih-Mu. Mohon ampunan-Mu untuk salah dosa kami, dengarkanlah doa kami karena kami datang kepadamu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita bersama melalui program Rehat dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Kami terus menopang dalam doa, kiranya kita semua tetap terpelihara dalam belas kasih dan anugerah Tuhan. Tuhan memberkati.